Horas, manjua-jua, anjua-jua, ahoy, yahoo, oi dusana. Halo guys, jadi hari ini aku dan temanku akan melakukan kunjungan ke salah satu tempat bersejarah di kota Medan, yaitu Museum Negeri Sumatera Utara. Kami pergi menggunakan bus kebanggaan orang Medan, yaitu bus listrik Medan. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin keseruan kami. Halo guys, kami sudah berada di spot Museum Negeri Sumatera Utara. Jadi, fun fact ya teman-teman, Museum Negeri Sumatera Utara ini tuh batu pertamanya diletakkan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video ya. Let's check it out. Oke, kita saat ini ada di ruangan religi kuno Sumatera Utara atau Ancient Religion in North Sumatra. Dan di sini ada juga teman kita, Raden. Mungkin bisa dilihat di sini banyak juga ya patung-patungnya. Kalau kita keliling di sini, ada beberapa patung seperti yang satu ini, yaitu patung Mejan, yang dalam istilah bahasa Pak untuk menyebut area manusia dalam posisi menunggang hewan. Dan di sini juga ada osa-osa, ada prasasti, totai margapasi, debata hidup, dan juga pangku balang. Oke, mungkin segitu saja untuk yang di ruangan ini. Kita bakalan lanjut ke ruangan berikutnya. Kita lagi baca apa nih? Oh, ini aku lagi baca tentang masa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera Utara. Di mana di sini tuh ditulis kalau jejak Hindu-Buddha paling kental tuh paling banyak dijumpai di kawasan Pepurbakalaan Padang Lawas. Loh, kenapa? Soalnya para arkeolog tuh berpendapat kalau Padang Lawas tuh tempat terletaknya kerajaan Panai atau Panai. Oh, ngomong-ngomong, sini ada arca. Arca itu apa sih? Oh, arca itu artinya penyembahan dalam bahasa Sanskerta yang merupakan patung yang digunakan untuk bentuk simbolis para dewa. Selain arca, Cina juga ada prasasti sama penemuan dari kota Cina yang berupa keramik-keramik Cina. Oh, BTW, orang Awi dan Anis lagi ngebahas sesuatu di sana. Mau lihat nggak? Really? Yuk. Oke teman-teman, jadi kita di sini sudah berada di dalam ruangan khusus untuk penyimpanan relik-relik atau peninggalan peradaban Islam di masa lampau. Jadi di sini saya bersama Alwi akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam ruangan ini. Oke, bersama Alwi. Jadi Alwi, di dalam ruangan ini ada apa aja sih gitu? Sebenarnya di ruangan ini tuh ada banyak ya, Nis. Peninggalan peradaban Islam di Sumatera Utara. Contohnya tuh ada Al-Quran di sebelah depan kita. Kemudian di depan sana tuh ada kitab tauhid, ada naskah tasawuf ya. Kemudian ada naskah bahasa Arab. Jadi itu kayak kamus grammarnya bahasa Arab gitu, Nis. Oh iya, susunan tata bahasa tapi untuk bahasa Arab gitu. Iya betul, Nis. Oke. Nah untuk ini sendiri itu apa ya? Nah ini tuh adalah penjelasan tentang masuknya Islam di Sumatera Utara tuh. Sedikit penjelasan ringkas masuknya Islam di Sumatera Utara itu teman-teman dari melalui perdagangan. Jadi ada beberapa pendapat itu tuh mengatakan ada dari pedagang Timur Tengah, ada juga dari pedagang India gitu. Oke, terima kasih kepada Alwi sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang isi dari ruangan ini. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut ke ekspedisi kita selanjutnya, ke ruangan selanjutnya. Let's go. Baiklah, sekarang kita berada di Colonials Room, di mana sini berisi banyak sejarah-sejarah Indonesia pada masa kolonial. Kita mulai dengan sejarahnya terlebih dahulu, di mana keanekaragaman dan perniagaan di Nusantara menjadi titik awal menarik pengunjung dari negara jauh. Contohnya itu seperti bangsa Eropa. Mereka tuh pada awalnya
hanya ingin berdagang. Tapi lama-kelamaan mereka melewati batas dengan menjajah Indonesia. Bangsa Eropa ini jugalah yang kemudian menguasai perkebunan tembakau Delhi di Sumatera Timur. Di sini bisa kita lihat ini adalah foto masa lalu dari Istana Puri milik Kesultanan Delhi di Medan pada sekitar tahun 1910. Ada juga bangunan gereja Protestan di Indonesia, bagian barat, rumah besar milik Tejong Afi yang terletak di kawasan Kesawan Medan pada tahun sekitar 1900. Halo Bung Asfa, Ya, mungkin bisa Anda jelaskan ada apa aja di sini? oke. Jadi pada masa kolonial di Sumatera Utara ada beberapa kelompok etnis yang berdagang di kota gitu. Jadi misalnya di sini ada toko obat sehat yang biasanya banyak dijual oleh kelompok etnis Tionghoa. Lalu di sini ada toko palen atau bisa disebut kayak toko kelontong lah. Jadi menjual barang-barang seperti sembako dan sebagainya gitu, alat-alat keperluan di rumah gitu. Dan biasanya juga dijual oleh kelompok etnis Tionghoa. Yang terakhir di sini ada toko kain tekstil yang kebanyakan pasti dijual oleh pedagang India karena mereka kebanyakan pendatang, mereka membawa kain-kain dari India untuk diperdagangkan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Oke, mungkin sepertinya ini saja ya dari ruang kolonial ini. Sudah kami jelaskan semua di sini. Mungkin selanjutnya kita nyusul Alwi lah ya. Oke, gas. Gas lah. Nah, sepertinya kita sudah mengeksplor semua yang di lantai 1 ya Najwa ya. Kita ke lantai 2 nggak sih? Gas gak sih? Aku penasaran sih. Gas. Ayo. Yuk. Di lantai 2, terdapat koleksi yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah dan kebudayaan di wilayah Sumatera Utara. Berbagai macam peninggalan seperti miniatur rumah-rumah tradisional khas Sumatera Utara, alat berburu khas, alat pandai besi, miniatur kendaraan tradisional Kereta Lembu, yaitu kereta yang dihela oleh lembu atau kerbau yang berasal dari tanah Karo, penjelasan mengenai setiap suku, dan lain-lain. Pada dasarnya, di lantai ini meng-highlight bagaimana cara mereka hidup mulai dari bertani, berburu, membuat senjata, serta rumah tempat mereka tinggal yang memiliki fungsi dan keunikannya tersendiri. Perjalanan kami ke museum tadi penuh cerita, dari melihat sejarah sampai mengenal jejak masa lalu. Tapi, budaya itu tidak cukup hanya dilihat. Budaya perlu diolah, budaya perlu dihidupkan. Sebagai mahasiswa Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis atau TRMG, di tugas pagelaran ini kami memanfaatkan kemampuan yang kami pelajari. Kami memilih menggambar sebagai media bercerita. Tidak hanya hand drawing, tapi juga animasi. Dan semuanya kami kemas dalam bentuk video. Sekarang saatnya masuk ke pagelaran. Saatnya budaya dan multimedia bertemu. Dalam pagelaran ini, kami menggambar 3 wujud budaya. Busana adat, makanan tradisional, dan rumah adat. Semuanya punya cerita masing-masing. Pakaian tradisional suku Angkola. Tahukah kamu, pakaian tradisional suku Angkola bukan sekedar penutup tubuh. Busana ini adalah simbol status sosial dan kehormatan. Pada masa lalu, busana ini hanya dikenakan oleh orang-orang tertentu. Misalnya kayak keluarga kerajaan, tokoh adat, dan tokoh agama. Ciri utamanya adalah bulang, hiasan kepala berlapis emas. Semakin banyak lapisannya, semakin tinggi kedudukan pemakainya. Busana wanita Angkola didominasi warna merah hati dan emas. Tampak mewah dan elegan. Dilengkapi ulos menyilang di dada, melambangkan kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan. Alame, dodol khas Mandailing. Nah, kalau yang satu ini dijamin bikin ngiler. Alame adalah dodol khas Mandailing, terbuat dari gula merah, tepung ketan, dan santan. Dimasak hingga mengental dan legit. Di Pangayabungan, alame bukan sekedar camilan tradisional, tapi juga sumber mata pencarian masyarakat, bahkan sudah dipasarkan hingga ke Malaysia. Rumah adat suku Pakpak. Rumah adat suku Pakpak disebut Sopo Jojong. Rumah ini digunakan sebagai tempat musyawarah dan upacara adat. Bubungan atapnya yang melengkung bermakna keberanian memikul resiko demi mempertahankan adat istiadat. Di bagian atas rumah terdapat simbol caban dan tanduk kerbau sebagai lambang semangat dan kepahlawanan.
Ukiran-ukirannya menunjukkan kecintaan suku Pakpak terhadap seni. Salah satu ukiran khasnya adalah... Ayo coba tebak apa? Yes, cicak. Sama sepertiku, cicak melambangkan keuletan, keluasan, dan kemampuan beradaptasi seperti masyarakat Batak yang gemar merantau. Nggak kerasa ya, dari kertas kosong sekarang gambar kami sudah jadi. Lewat pagelaran ini, kami belajar satu hal. Budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk terus dihidupkan.